Hadiatul Masnaiyah Magister Pendidikan, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 2 LPTK Institut Agama Islam Negeri Kediri tahun 2024, sekaligus sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP NU Zabil Huda Dusun Bukaan, Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah kita bertemu lagi di mata pelajaran pendidikan agama. Sebelum kita mulai belajar seperti biasa, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoanya, Rehan. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum saya mulai pelajaran, Ibu cek dulu kehadiran kalian ya. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Naila Maida Ramadhani, Muhammad Harisun Najar, Muhammad Nasibuddin. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai pelajaran, biar pikiran kita itu fokus dan kita jadi fresh, kita lakukan ice breathing. Ice breathing-nya adalah tepuk, pukul, dan ambil. Jadi nanti silahkan berkelompok 4-4. Nanti siapkan satu benda yang akan kalian gunakan sebagai benda yang akan diambil. Jadi nanti cepat-cepatan ambil benda itu. Sudah siap? Sudah. Tepuk, tepuk, ambil. Tepuk, pukul, tepuk, 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 ambil. Jadi kita hari ini akan mempelajari pendidikan agama Islam dalam aspek keimanan atau akidah, yaitu meyakini Nabi dan Rasul Allah. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Masa keemasan agama Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Saat ini kita belajar tentang meyakini Nabi dan Rasul dengan temanya adalah menjadi generasi digital yang benar. Kalau kalian lihat ini ada video apa ya? Kapal, hewan. Kalau kita bukan dengan cerita-cerita Nabi, ini Nabi siapa? Nabi itu. Terus apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah dengan benar, serta meyakini bahwa Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Berarti poin pertama tujuan kita belajar hari ini itu diharapkan kalian itu bisa menjelaskan maknanya iman. Terus juga timbul keyakinan di dalam hati bahwa kalian itu yakin kalau Allah itu mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu. Terus kemudian tujuan pembelajaran kedua nanti adalah peserta didik mampu menciptakan sebuah kampanye media sosial yang inovatif untuk menginspirasi generasi muda agar menerapkan nilai-nilai keteladanan Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan kalian bisa membuat sebuah karya inovatif untuk kampanye di media sosial, mengajak para generasi muda itu untuk meneladani para nabi.
Kenapa sih kok kita itu penting mempelajari keimanan pada Nabi dan Rasul? Karena ya dengan menginternalisasi nilai-nilai keimanan dan keteladanan Nabi dalam bentuk karya kreatif berupa kampanye di media sosial itu akan memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik sebagai agen perubahan di era digital serta dapat meningkatkan literasi digital secara positif dan produktif. Jadi kalian kan pasti sering bermain media sosial seperti Facebook, Instagram. Itu biar tidak hanya dibuat untuk scroll-scroll konten-konten yang tidak bermanfaat, tapi kalian bisa memanfaatkannya untuk membuat konten-konten yang positif. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, proses pembelajaran kita hari ini itu menggunakan model pembelajaran project based learning, yang mana nanti hasil akhirnya adalah menghasilkan sebuah produk. Jadi nanti kalian akan merancang sebuah proyek dan menghasilkan sebuah produk. Bentuk pembelajarannya adalah diskusi dan kerja kelompok. Nanti diskusi, kerja kelompok. Penilaiannya apa? Penilaiannya nanti ada asesmen formatif. Saya ambil dari diskusi kelompok dan presentasi nanti. Terus juga ada asesmen sumatif berupa hasil produknya dan juga tes akhir. Harapannya nanti setelah kegiatan pembelajaran hari ini kalian akan terbentuk sebuah karakter yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif serta bernalar tinggi. Sebelum mulai pembelajaran, saya ingin tahu dulu bagaimana pemahaman kalian tentang keimanan pada Nabi dan Rasul. Ada 3 pertanyaan formatif. Pertanyaan pertama, apa yang kalian pahami tentang iman kepada Nabi dan Rasul? Mengapa kita perlu meyakini keberadaan mereka? Yang bisa jawab? Saya Bu. Silahkan Mbak Nia. Nabi dan Rasulnya untuk menjadi contoh dan teladan bagi manusia. Pertanyaan pemantik yang kedua, menurut kalian apa peran Nabi dan Rasul dalam kehidupan manusia? Apakah peran itu masih relevan di zaman digital saat ini? Yang bisa jawab? Saya Silahkan Mbak Nela. Peran Nabi dan Rasul dalam kehidupan manusia adalah menyampaikan wahyu Allah. Itu relevan karena nilai-nilai yang mereka ajarkan dapat menjadi pedoman dalam sehari-hari. Untuk saya lebih mengetahui lagi bagaimana minat kalian serta pengetahuan kalian tentang iman pada Nabi dan Rasul, kita asesmen awal dulu ya. Asesmen awalnya menggunakan kuis. Dari My Quiz ketik kode 342241. Ya, apakah peringkat ketiga nasi, kedua Sofi, pertama Mbaknya. Oh ya, jadi saya review dulu. Setelah saya lakukan review berdasarkan hasil asesmen awal tadi, saya kelompokkan kalian menjadi 4 kelompok. Ya, kelompok 1 dan sekarang proses pembelajaran PJBL itu diawali dengan fase pertama adalah mendefinisikan masalah. Jadi akan saya sajikan beberapa video, nanti kalian menyimak, terus kemudian kalian berdiskusi, dan nanti hasil diskusinya kalian kerjakan di LKPD-nya online. Kalian simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak muda, semua pasti generasi yang jujur, amanah, serta cerdas. Dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Apa pentingnya mempelajari tugas dan sifat mereka? Karena hal inilah yang akan menjadi panduan bagi kita untuk menjadi generasi digital yang berkarakter. Mari kita mulai. Iman kepada Nabi dan Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus manusia pilihan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Hal ini ditegaskan di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 64 yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun melainkan memberi taati dengan izin Allah. Tugas Nabi dan Rasul dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46 berikut ini. Ya
أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Dari ayat tersebut ada 4 keutamaan yang diperintah Nabi dan Rasul. Pertama, sebagai saksi bagi umatnya untuk kesaksian di hari akhir tentang siapa saja yang mengikutinya dengan benar. Kedua, sebagai pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang taat. Ketiga, sebagai pemberi peringatan dan sebagai generasi digital, kita harus meneladani Nabi Muhammad dalam bersikap jujur dan amanah. Misalnya, pastikan informasi yang kita berikan itu benar dan gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan. Kamu juga bisa membuat kampanye kreatif seperti poster atau video pendek yang mengajarkan nilai-nilai keteladanan Nabi. Yuk jadikan media sosial sebagai tempat untuk menyebarkan inspirasi. Mari kita jadikan iman kepada Nabi dan Rasul sebagai landasan untuk menjadi generasi digital yang berkarakter. Saya putarkan dulu sebuah film pendek. Ini adalah film yang akan menjadi inspirasi bagi kita bagaimana sebuah nilai-nilai keteladanan dari para Nabi dan Rasul itu bisa dijadikan sebagai media untuk mengajak orang-orang berperilaku positif. Saya tanya dulu. Saya minta tanggapannya dari kelompok 4. Jangan mengambil yang bukan hak kita. Oh, jangan mengambil yang bukan hak kita. Dari kelompok 1, dari film tadi apa yang bisa kita ambil pelajaran? Kita harus berbuat jujur dimanapun kita berada. Kita ke tahap selanjutnya, yaitu melakukan diskusi. Diskusikan bagaimana kita bisa mencontoh sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia digital. Sekarang kita lanjut ke sintaks yang kedua. Jadi tadi kan di awal sudah saya sampaikan tujuan pembelajaran kita adalah membuat sebuah produk kampanye menggunakan media sosial. Di sintaks yang kedua ini kalian merencanakan sebuah proyek. Tadi kan kalian sudah melakukan diskusi bagaimana cara kita meneladani para rasul di era digital, yaitu dengan meneladani sifat-sifatnya menggunakan media sosial. Nah, terus kita lanjut ke sifat 2, yaitu berdiskusi. Diskusi tentang proyek di kampanye digital berupa video pendek atau poster digital. Jadi nanti kalian masing-masing kelompok akan membuat sebuah produk berupa video atau poster. Salah satu nanti sesuai dengan pemetaan kelompok yang sudah saya bagi ya. Jadi kelompok ini menggunakan poster, ini menggunakan poster, itu video, yang ini juga video. Sesuai asesmen awal tadi ya. Ini adalah timeline-nya, alur waktu yang akan kalian laksanakan.
Sintaks yang ketiga, selanjutnya ini kalian melakukan penyelidikan dan penelitian. Jadi biar nanti produk video yang kalian lakukan, yang kalian buat itu adalah sesuai dengan ajaran Islam, ada dasar-dasar dalil yang pas, yang benar, kita lakukan penyelidikan dan penelitian dengan menggali informasi dari Al-Quran, ya, dan juga literatur. Kalian melakukan identifikasi tentang sifat-sifat para rasul yang bisa diterapkan di era digital. Sidik, misalkan ya, contohnya di sini jujur dalam menyebarkan informasi. Para rasul punya sifat amanah, bisa kita teladani dalam era digital dengan menjadi generasi yang bertanggung jawab atas konten yang dibuat. Tapi melakukan penyelidikan dan penelitian ini, saya siapkan materi yang akan saya share linknya di grup. Nanti kalian pelajari, terus kerjakan LKPD yang kedua, yaitu menemukan informasi dari surat-surat ini ya. Oke? Anak-anak sudah selesai ya? Kirim ya? Nah, sekarang kita lanjut ke sintaks yang keempat, yaitu pembuatan produk. Nah, saat ini kita mulai untuk membuat produknya ya. Sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagi tadi, kita membuat produk kampanye digital berupa video dan juga poster. Kelompok 1 berupa poster, kelompok 2 berupa poster, kelompok 3 berupa video, dan kelompok 4 berupa video. Untuk video pendeknya yaitu video pendek inspiratif tentang keteladanan Nabi dan Rasul. Posternya yaitu bertema Rasul sebagai teladan generasi digital. Dan setelahnya nanti kalian presentasi di depan, terus dievaluasi dan refleksi bersama. Nanti hasil evaluasi dan refleksinya ditulis di LK yang kedua ini. Kita presentasi dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Naila sebagai moderator, ini teman saya Nia sebagai presenter 1, ini teman saya Aulia sebagai presenter 2, dan ini teman saya Luna sebagai notulis. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil proyek poster yang bertema meneladani Rasul, yang dipresentasikan oleh presenter kami, yaitu Nia dan Aulia. Sebagai presenter pertama akan menjelaskan tentang hasil proyek poster kami yang bertema meneladani Nabi dan Rasul di era digital. Nabi dan Rasul merupakan teladan terbaik untuk generasi digital. Dan cara untuk meneladani Nabi dan Rasul, kita dapat mencontoh sifat-sifat dan karakter mereka dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu sifat Nabi dan Rasul adalah sifat sidik. Sifat sidik berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan. Seperti yang teman-teman lihat dalam poster kami membahas tentang korupsi yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Salah satu cara menghindari korupsi itu
ialah dengan jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Tentu kita juga dapat terhindar dari segala macam fitnah. Sekian penjelasan dari saya. Untuk presenter kedua saya persilakan untuk melanjutkan. Yang jawab bermanfaat bagi orang-orang. Telah diriwayatkan dapat diputar sebanyak 120 kali dan disukai 100 orang dan juga di-share oleh beberapa orang sebanyak 57 kali. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau memberi tanggapan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dan memberi tanggapan, dipersilakan. Dari poster tersebut, gambarnya sangat menarik dan bisa semua orang yang melihat bisa menghibur. Saran dari saya sebaiknya posternya diberikan warna yang lebih bervariasi. Tentu sarannya saya terima, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya sebagai moderator dan Mbak Sofi sebagai pemateri 1, Angela pemateri 2, dan Marisa sebagai penulis. Sebelum presentasi, simaklah proyek video dari kelompok kami. Dari video tersebut, tujuan membuatnya yaitu agar para pengguna digital bisa menggunakan dengan baik dan tidak menyebarkan hoax. Dan pesan saya berharap kalian menggunakan digital dengan baik dan tidak menyebarkan hoax dimanapun, dan saya berharap bisa mengadani sifat Rasul, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan paparan. Yang mau bertanya atau memberi masukan, silakan. Saya akan memberi saran. Ya. Sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia dan tidak menggunakan bahasa Jawa agar orang yang di luar Jawa bisa memahami apa yang dikatakan. Saya terima masukannya. Saya berikan apresiasi, videonya menarik dan mudah dipahami. Ada kesalahan dalam perkataan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri apa sekali lagi untuk kelompok 3. Ya, jadi sesi presentasi kita sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu refleksi. Refleksi dan evaluasi. Jadi ada 3 pertanyaan: apakah tujuan pembelajaran ini sudah tercapai? Kemudian apa yang dipelajari dari proyek ini? Dan yang ketiga, bagaimana tantangan dalam mengerjakan proyek dan solusi yang ditemukan? Jadi dari ketiga pertanyaan ini kalian jawab di lembar refleksi di paket yang saya share-nya. Nah ya anak-anak, kalian sudah menyampaikan refleksinya di sini. Apa tujuan pembelajaran tercapai? Jadi semua siswa yang menjawab iya. Terus apa yang dipelajarinya? Ada Mbak Olia, kita bisa tahu tentang keimanan terhadap Nabi dan Rasul. Terus dari Mbak Luna bisa mengenal tentang keimanan kepada Nabi dan Rasul. Terus ada Jani, sifat-sifat Nabi dan Rasul yang harus diterapkan setiap hari. Jadi itu beberapa hasil refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Terus kemudian, ini sebagai penutup, ini penutup dari pembelajaran kita hari ini. Ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya sama seperti tadi, mengisi
jawaban menggunakan Padlet. Yang pertama ini menyimpulkan pembelajaran. Ya, 3 pertanyaan itu. Pertama kalian simpulkan jawabannya. Bukan jawabannya. Kalian simpulkan materi atau pembelajaran kita hari ini. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? 3, apa rencana yang akan kalian lakukan setelah mendapat materi ini? Dan keempat, apa hal bermakna yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi ini? Sudah, waktunya sudah habis ya. Saya minta untuk ini punya siapa ya? Saya bacakan, nanti tolong angkat tangan. Setelah belajar materi ini, saya bisa tahu cara meneladani sifat-sifat Rasul di era digital. Bagaimana bisa dijelaskan? Kan mulai semarak cara cara menyebarkan melalui digital, sahabat di post di Facebook, di Instagram. Kontennya bagaimana yang di post? Dakwah, konten-konten yang positif. Bagaimana perasaanmu? Perasaannya semuanya senang ini. Gak ada yang sedih ya? Nah, sekarang di tahap terakhir pembelajaran kita sebagai penutup ada asesmen sumatif, yaitu nanti saya bagikan link kuisis untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman kalian tentang materi iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, dari asesmen ini nanti, kalau siswa yang sudah mencapai kriteria tujuan pembelajarannya nanti akan saya beri pengayaan, dan yang belum mencapai kriteria ketuntasan nanti akan saya beri remedial. Untuk remedialnya berupa bimbingan secara individu atau kelompok. Jadi nanti dilihat kalau misalkan banyak yang belum tuntas, maka kita akan melakukan bimbingan secara kelompok. Tapi kalau misalkan hanya beberapa siswa yang belum tuntas, yang belum mencapai kriteria, maka akan dilakukan bimbingan secara individu. Kalau misalkan siswa yang sudah mencapai target, maka akan saya beri pengayaan berupa saya beri materi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul. Kemudian kalian pelajari dan sewaktu-waktu kalian melakukan storytelling di hadapan teman-teman kalian atau di waktu dan kesempatan yang akan saya tentukan. Begitu ya. Nah, untuk memulai asesmen sumatifnya silahkan dibuka kuisis. Seperti biasa, ketik kuisis di Google Chrome, kemudian masukkan kodenya 135033. Yuk, silakan dikerjakan yang semangat. Saya ingin tahu siapa pemenangnya. Ayo. Jadi pembelajaran kita hari ini kita selesai pembelajaran, oke. Silakan ditutup. Ayo, ditutup semuanya. Sudah bukunya sudah ditutup, HP-nya sudah ditutup. Sekarang tentang pembelajaran kita hari ini. Tadi kan kalian sudah buat kesimpulan ya. Jadi saya simpulkan kembali bahwa pembelajaran kita hari ini mempelajari tentang iman pada Nabi dan Rasul, kemudian membuat produk, kalian juga sudah membuatnya. Saya ucapkan banyak-banyak apresiasi untuk kalian semua, hasilnya sangat bagus-bagus, sangat keren, dan itu jadi bekal buat kalian nanti ketika sudah besar, bisa jadi sebagai media untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan ya, dengan mencontoh sifat-sifat Nabi dan Rasul. Selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang haji dan umroh. Ya, silakan nanti di rumah bisa kalian baca-baca buku pelajaran kalian tentang haji dan umroh. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan berdoa. Rehan ditutup dengan doa. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.